dan London School of Public Relations Jakarta mempersembahkan PR Corner. PR Corner bersama Prita Kemal Gani. Ada Pak Arief, kemudian Pak Mardiwu dan Mas Agung yang tiga-tiga merupakan narasumber kita malam ini. Masing-masing pasti punya harapan dari ketika memilih seorang PR kan gitu ya. Tadi kita sempat off air Ibu ya. Iya. Pak Arief ternyata banyak juga. Kita kenalin dulu ini. Iya. Pak Arief Wibowo adalah CEO dari Garuda Indonesia TBK, dan Pak Mardiwu adalah CEO dari Nutrifood Indonesia, dan Pak Agung Laksamana Corporate Affair Country Director dari Citibank Indonesia dan Ketua Perhumas. Ketua Perhumas, betul. Itu penting sekali. Boleh tepuk tangan dong ya. Seru. Itu yang terakhir yang paling penting. Pesan dari Bu Prita, pesan yang terakhir tadi. Penting itu Ketua Perhumas. Iya. Iya, gitu. Sekarang udah Pak Agung, Pak. Iya. Kasih Bu Prita. Iya. Mentor saya Bu Prita. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu ke Pak Agung. Kenapa sih Pak Agung memilih judul buku ini What CEO Want from PR? Mungkin background sedikit lagi, ekspektasi CEO itu beragam mengenai public relation. Mereka punya ekspektasi yang lebih bahwa kalau bisa praktisi PR itu melihat beyond communication aspect. Jadi kalau bisa melihat dari bisnis secara overall, melihat bisnis dari segi holistic point of view, dan ujung-ujungnya bagaimana bisa memberikan result dan bottom line kepada perusahaan itu sendiri. Baik accountability-nya berupa numbers, bisa juga berupa accountability, berupa reputation aspek of it, dan juga mungkin membangun trust dan confidence terhadap satu produk ataupun brand dalam perusahaan tersebut. Nah, di PR sendiri konteksnya banyak kan di media relation scheme biasanya. Nah, bagaimana praktisi PR itu menjadi PR strategis, karena PR itu ada tiga, yang technician-nya, ada yang manager, untuk menjadi seorang PR strategis yang memberikan, yang menjadi seorang trusted advisor kepada CEO-nya. Decision tetap ada di CEO tentunya untuk mengambil keputusan, tapi bagaimana CEO-nya menjadi ini eyes and ears-nya CEO. Oh begitu toh situasi saat ini, oh begitu toh situasi di lapangan. So it's easier for CEO untuk mendecide sesuatu case ke depan sana. So that's kurang lebih reason kenapa buku ini bisa saya coba buat mengenai ekspektasi dari CEO terhadap praktisi PR, dengan menginterview para CEO sebagai narasumber dalam buku tersebut, dan juga bagaimana praktisi PR bisa menjadi PR yang strategis ke depannya. Itu yang saya. Iya. Nah, light audience, tadi kan kita sudah ada bincang-bincang sebelum on air tadi. Iya. Nah, saya sempat bincang-bincang juga kita tadi dengan Pak Mardiwu dan Pak Arief. Saya ingin tanya nih sekarang biar teman-teman light audience juga bisa tahu. Saya ingin tanya kepada Pak Arief. Sebagai seorang CEO, bagaimana menurut Pak Arief memandang posisi PR dalam sebuah organisasi? Ya. Jadi seorang PR bagian yang harus menyatu dari satu perusahaan, di mana perusahaan misinya adalah membangun reputasi baik dari sisi produk and services yang dia bangun. Setelah reputasi ada trustworthy, karena trustworthy itu berarti dipercaya. Yang paling penting adalah bagaimana seorang PR mengartikulasikan dari apa yang dibangun oleh CEO dalam membangun reputasi dan trustworthy itu bisa diartikulasikan, bisa dikomunikasikan kepada publik dengan baik, sesuai dengan channel-channel yang dia bangun. Kemudian yang kedua, dan sebaliknya, seorang PR itu juga bisa menjadi kayak probing sistemnya seorang CEO, karena dia membantu juga memprobing atau menginventarisir, menyerap apa-apa yang terjadi di publik. Karena dia membantu juga sebagai jadi menjembatani dan itu harus menyatu dengan perilaku CEO, karena itu akan sangat penting bagaimana pencitraan atau membangun brand perusahaan tersebut. Saya ingin tanya juga nih ke Pak Mardiwu. Menurut Pak Mardi, apa benar pendapat yang menyebutkan bahwa PR hanya menghamburkan dana organisasi saja dan hanya mengurus urusan image perusahaan aja? Bagaimana menurut Pak Mardi, betul nggak itu? Men-spending dan menghamburkan kelihatannya mirip-mirip, tapi mungkin sesuatu yang berbeda. Men-spending budget yang cukup besar untuk tujuan PR, seperti tadi mungkin quote dari Pak Agung, itu sesuatu yang sangat penting menurut saya. Jadi kalau bilang menghambur-hamburkan untuk tujuan yang sangat strategis, itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Tapi sebenarnya dengan berkembangannya berbagai sarana komunikasi yang baru, harusnya PR itu tidak selalu
menyangkut sesuatu yang berbudget besar gitu. Tapi PR itu lebih ke bagaimana mengerti untuk bisa menyampaikan, mengkomunikasikan apa yang ingin disampaikan oleh corporate kepada publik secara tepat gitu. Dan itu tidak selalu harus melibatkan uang yang besar untuk dihambur-hamburkan. Terima kasih Pak Mardi. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, Mas Arief? Saya tertarik sama PR itu, tapi saya pemula. Jadi mungkin kita untuk diterima sebagai seorang PR itu di mata CEO mungkin adalah yang sudah berpengalaman dan cukup berumur. Jadi katanya bagaimana untuk dipercaya menjadi seorang PR yang handal kalau pengalamannya juga tidak ada. Biasanya seorang PR itu adalah seorang PR yang sudah banyak pengalamannya, terus juga sudah berumur gitu ya. Nah, jadi gimana nih mensiasati bagi seorang PR, apalagi saya misalnya yang pemula pengen berkecimpung di dunia PR itu. Mungkin ada tips-tips bagi pemula untuk bisa mensiasati, bisa menjadi level untuk seorang PR. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Dilanjutkan dengan yang berikutnya. Selamat sore, saya Ornella dari United Tractors. Saya mau tanya mengenai strategi PR. Mungkin kita sekarang udah familiar banget sama yang namanya social media gitu. Sebenarnya menurut bapak-bapak sekalian, seberapa penting sih peranan social media itu bagi kinerja seorang PR bagi sebuah perusahaan gitu. Kemudian kira-kira best practice-nya seperti apa ya, based on pengalaman dari bapak-bapak sekalian kan. Terima kasih. Gimana Pak Arief? Bisakah Pak Arief menjawab terlebih dahulu, kemudian Pak Mardi dan Mas Agung. Silakan Pak Arief. Boleh, mungkin yang saya jawab yang paling terkait dulu ya. Nanti ya, atau ada yang pertama itu pertama kedua ya, terkait dengan bagaimana untuk yang belum berpengalaman ya. Kalau menurut saya ini sama dengan pilot juga Bu. Jadi kan harus ada jam terbang juga. Kalau memang baru lulus, saya pikir memang ya kita harus bertahap. Mulai dari yang technical PR dulu sampai udah terlatih, dan saya yakin nanti at the end of the day dia akan menjadi PR yang strategis gitu. Karena itu proses. Saya pikir namanya orang baru lulus ya pasti butuh proses. Kemudian yang kedua terkait dengan sosial media. Ya, sosial media itu menjadi alat yang sangat efektif karena viral itu menjadi sesuatu yang sangat efektif untuk baik menyebarkan kebaikan maupun keburukan. Maka kita harus cepat-cepat merespon terhadap sosial media. Dan itu menjadi media yang sangat efektif. Mau kita bikin positif ya kita harus memang responsif, dan perusahaan harus punya reputasi yang baik untuk merespon terhadap setiap komplain maupun komplimen yang ada di sosial media. Yang pertanyaan pertama dari Saudari Eni umur sebenarnya seperti kata Pak Arief tadi ya pasti akan ada pengaruhnya. Dengan lebih banyak pengalaman, dengan lebih banyak jam terbang pasti akan lebih baik. Tapi jangan takut sebenarnya, karena kadang-kadang umur atau pengalaman kerja yang lama bisa juga menjadi beban. Karena kalau tidak belajar ya akhirnya kemudian bekerja dengan cara pikirnya yang lama secara berulang-ulang, itu juga bukan sesuatu yang baik. Jadi usia yang lebih muda juga tidak selalu menjadi satu kekurangan, tapi bisa menjadi kelebihan. PR Nutrifood di sini relatif masih muda sekali timnya. Ini ibu manajernya ada di sini, harusnya silakan berdiri. Ada di mana? Mana nih ibu PR manajer Nutrifood? Yang pakai kerudung di belakang itu Bu Arninta, itu adalah PR manajernya Nutrifood, masih sangat muda ya. Dan yang bantuin ada di belakang juga Stevira, juga relatif sangat muda. Jadi umur itu tidak selalu harus menjadi satu halangan gitu ya. Kemudian yang menarik untuk pertanyaan kedua, bicara tentang sosial media, karena disertasi saya kebetulan tentang sosial media. Dan pertama kali waktu disertasi saya ngajuin itu, banyak orang langsung melihat bahwa sosial media ini isunya adalah isu komunikasi. Isunya adalah tools marketing. Tidak banyak orang yang melihat bahwa sosial media sebenarnya punya fungsi yang sangat strategik di manajemen. Dan disertasi saya pengen ngangkat bahwa sosial media itu bukan hanya punya peran dalam komunikasi, bukan hanya peran sebagai tools marketing, tapi punya peran yang sangat strategis buat keberhasilan satu perusahaan. Makanya itu adalah sosial media itu punya dampak yang luar biasa kepada maju atau tidaknya satu perusahaan. Dan bagaimana sih sosial media ini penting sekali buat PR? Kalau
PR-nya pengen strategik, ya memang sosial media itu menjadi salah satu yang harus dilihat gitu. Apa sih yang dibawa oleh sosial media? Dari yang saya lihat, dari yang saya pelajarin, sosial media itu membuat kekuatan suara kita berimbang suara kita yang tidak langsung. Dalam media yang lebih konvensional, cara kerja PR yang lebih konvensional, media itu sangat penting. Relation dengan media, mengenal media, membuat holding statement, membuat press release, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sementara dengan adanya sosial media, orang mendapatkan informasi langsung dari kita. Kita juga belajar hari ini ya. Silakan Mas Agung. Mas Agung, silakan. Terima kasih. Ini masukan dari Mas Arief sama Mas Pak Mardiwu cukup mencakupi sebetulnya. Cuman saya coba summarize saja. Dari pertanyaan dari Mbak Emi mengenai tips untuk menjadi PR yang sukses, ini pertanyaan kita semua yang baru masuk ke dunia kerja di praktisi PR. Saya hanya bisa kasih masukan sedikit. Dulu waktu saya saya menjadi manajer advertising Goodyear itu umur 23. Nah, masih fresh graduate juga waktu itu, pulang dari Amerika. Nah, terus saya what did I do? I do my research. Pertanyaan dari CEO itu sebenarnya simple waktu mau di interview adalah what are my problems? Terus how can you solve it? Jadi kita itu kan sebagai konsultan dan teknisi yang memang praktisi yang harus bisa mampu men-solve his problem, nah. So itu yang harus, seperti Pak Arief bilang tadi, jam terbangnya memang harus banyak. Jadi nggak bisa, harus banyak belajar, banyak membaca, terus juga aktif di network. Ini saya juga bilangin aktif di Perhumas sebetulnya di sini, karena kayak betul ketua Perhumas. Jadi kita harus aktif di organisasi dan read a lot of case studies. Banyak bergaul dan segala macam untuk menambah jam terbangnya kita sebagai praktisi humas. So it's not, nggak bisa jadi instan tiba-tiba jadi GM ataupun level whatever di company tersebut. And never stop learning. Ya harus belajar terus. Kedua mengenai social media, ya semua pakai social media, baik I think all companies sekarang udah pakai social media. Yang challenge ya bagi kita di dunia praktisi PR ataupun mungkin di dunia marketing adalah bagaimana men-turn like, orang yang bilang senang like itu menjadi customer. That's always the challenge kan. Kalau like sih banyak aja kan, di Facebook bilang like, cuman will that be our customer? So jadi perlu ada engagement tersendiri untuk mengolah social media itu tersebut.